Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimas Ayuning Tias dari Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dengan NIM 2005121414056. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosesor Intel berdasarkan generasinya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sistem operasi. Dan mari kita mulai. Yang pertama ada Intel Core generasi pertama. Intel Core generasi pertama ini memiliki kode NAND Nehalem dan dirilis pada tahun 2010. Kecepatannya yaitu 2,66 GHz hingga 3,20 GHz. Intel Core generasi pertama ini memiliki ukuran komponen terkecil 45 nanometer dan memiliki teknologi soket LGA 1156 dan LGA 1137. Intel Core generasi pertama ini didukung oleh RAM DDR3 dan memiliki kelebihan. Dia memperkenalkan kembali teknologi hyperthreading yang sebelumnya telah ditinggalkan. Selanjutnya ada Intel Core generasi kedua dengan kode NAND Sandy Bridge, dirilis pada tahun 2011 dengan kecepatan 1,6 GHz. Ukuran komponen terkecilnya yaitu 32 nanometer. Dan Intel Core generasi kedua ini menggunakan teknologi LGA 1155 dan RAM yang digunakan yaitu DDR3 1066. Intel Core ini memiliki kelebihan adanya chip VGA Intel HD Graphics di dalam CPU-nya, yang di dalam AMD teknologi tersebut biasa disebut APU atau Accelerating Processing Unit atau Fusion. Dengan penggabungan ini, maka kinerja VGA dari Intel mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selanjutnya, ada Intel Core generasi ketiga. Intel Core generasi ketiga ini memiliki kode NAND Ivy Bridge yang dirilis pada tahun 2012. Kecepatannya mencapai 3,5 GHz hingga 3,9 GHz. Ukuran komponen terkecilnya yaitu 22 nanometer. Dan Intel Core generasi ketiga ini menggunakan teknologi soket LGA 1155. Intel Core ini memiliki RAM DDR3 1333 sampai DDR3 1600. Kelebihan yang dimiliki yaitu Intel Core generasi ketiga ini memiliki USB 3.0 dan PCI Express 3.0. Lalu selanjutnya ada Intel Core generasi keempat dengan kode NAND Haswell, dirilis pada tahun 2013 dengan kecepatan 3,4 GHz. Komponen terkecilnya yaitu 22 nanometer, sama seperti Intel Core generasi ketiga. Dan Intel Core generasi keempat ini sudah menggunakan soket LGA 1150, BGA 1364, LGA 2011-33. Dan RAM yang didukung yaitu DDR4. Kelebihan yang dimiliki yaitu desain casing-nya baru dan dia sudah memiliki teknologi RAM DDR4 sehingga memakan daya yang rendah dalam penggunaan pada perangkat ultra portable. Lalu selanjutnya ada Intel Core generasi kelima dengan kode NAND Broadwell, dirilis pada tahun 2014 dengan kecepatan 3,6 GHz hingga 3,7 GHz. Intel Core generasi kelima ini memiliki ukuran komponen terkecil 14 nanometer dan sudah menggunakan teknologi soket LGA 1150 dan LGA 2011 V3. Intel Core generasi kelima ini memiliki RAM yang sama dengan generasi pendahulunya, sama dengan generasi keempat, yaitu RAM DDR4. Namun dia memiliki kelebihan daya pakai baterainya mampu ditingkatkan selama 1,5 jam. Jadi penggunaan baterainya lebih lama daripada generasi sebelumnya. Lalu kita lanjut ke generasi ke-6. Intel Core generasi ke-6 memiliki kode NAND Skylake. Skylake ini dirilis pada tahun 2015
Dan Skylake ini kecepatannya ditingkatkan hingga 50% dari generasi sebelumnya. Jadi kecepatannya cukup lebih baik daripada generasi sebelumnya. Dan ukuran komponen terkecilnya sama 14 nanometer, sama seperti Broadwell. Namun teknologi yang digunakan berbeda. Di Intel Core generasi ke-6 ini sudah menggunakan LGA 1151, LGA 2066, dan LGA 3647. RAM yang didukung ada DDR4 dan DDR3. Lalu Intel Core generasi ke-6 ini memiliki kelebihan teknologi speed shift sehingga mampu menekan pemborosan daya baterai. Generasi ke-6 juga mendukung penggunanya untuk menonton streaming video hingga kualitas 4K UHD. Lalu kita lanjut ke Intel Core generasi ke-7 dengan kode name Kaby Lake. Kaby Lake ini dirilis pada tahun 2016 dan performanya meningkat sekitar 12% jika dibandingkan dengan Skylake. Jadi dia mengalami peningkatan performa yang cukup signifikan, dan ukuran komponen terkecilnya yaitu 14 nanometer, sama seperti Intel Core generasi ke-6 generasi sebelumnya. Teknologi yang digunakan yaitu soket LGA 1151 dan LGA 2066. Intel Core generasi ke-7 ini memiliki RAM DDR3L1600 dan DDR4 2400. Kelebihan yang dimiliki yaitu arsitektur grafis yang baru. Jadi arsitektur grafis baru ini untuk menunjang kinerja grafis 3D dan pemutaran video 4K lebih cepat. Selanjutnya ada Intel Core generasi ke-8 dengan kode name Kaby Lake Refresh. Jadi hanya ditambahin nama refresh dari generasi sebelumnya. Kaby Lake Refresh ini dirilis pada tahun 2017 dan performa generasi Kaby Lake Refresh ini 40% lebih cepat daripada Kaby Lake atau 2,3 kali lebih cepat dari Kaby Lake. Jadi dia mengalami peningkatan performa yang cukup signifikan dari generasi sebelumnya Kaby Lake. Ukuran komponen terkecilnya sama-sama 14 nanometer. Dan teknologi yang digunakan juga sama, LGA 1151 dan LGA 2066. RAM yang didukung oleh generasi ke-8 ini yaitu RAM DDR4 2666. Dan kelebihan yang dimiliki yaitu dia performanya mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Ya, bisa dilihat dari kecepatannya ini, dia meningkat 40% lebih cepat daripada generasi Kaby Lake, generasi sebelumnya. Meskipun dia memiliki desain yang sama dengan pendahulunya, tapi performanya meningkat dengan luar biasa. Lalu selanjutnya ada Intel Core generasi ke-9 dengan kode name Kaby Lake. Kaby Lake ini dirilis pada tahun 2017 dan performanya tentunya meningkat dibandingkan generasi pendahulunya. Ukuran komponen terkecilnya sama dengan generasi sebelumnya yaitu 14 nanometer. Teknologi yang digunakan yaitu soket LGA 1151 dan didukung RAM DDR4. Intel Core generasi ke-9 ini memiliki kelebihan dia menyematkan penyebaran panas terpadu atau HIS ke CPU untuk meredam panas. Sebab panas yang dihasilkan dalam inti prosesor Kaby Lake sangat besar karena jumlah core dalam generasi ini juga meningkat. Jadi Intel Core generasi ke-9 ini memiliki kekurangan yaitu dia cepat panas karena dia menghasilkan panas yang cukup besar, yang sangat besar. Namun pada prosesornya disematkan penyebaran panas terpadu atau HIS ke CPU untuk meredam panas. Jadi dia ada peredam panasnya sehingga tidak terlalu panas.
Selanjutnya ada Intel Core generasi ke-10 dengan kode name Canyon Lake atau Ice Lake. Ice Lake ini dirilis pada tahun 2018 dengan kecepatan 3,8 GHz. Ukuran komponen terkecilnya 10 nanometer, lebih kecil daripada generasi pendahulunya. Dan teknologi yang digunakan juga berbeda. Teknologi yang digunakan di sini yaitu soket BGA 1526 dan didukung oleh RAM DDR4 3200 dan LPDDR4X 3733. Intel Core ini memiliki kelebihan dilengkapi dengan Wi-Fi 6, HDR4K, dan teknologi Thunderbolt 3. Intel Core yang terakhir yaitu Intel Core generasi ke-11 dengan kode name Tiger Lake, dirilis pada tahun 2020. Kecepatannya meningkat dengan cukup signifikan, yaitu mencapai 4,8 GHz. Ukuran komponen terkecilnya yaitu 1 nanometer, dan teknologi yang digunakan yaitu GPU Intel Iris Xe dan Intel UHD Graphics. RAM yang didukung sama-sama DDR4, sama seperti generasi ke-10-nya. Lalu dia memiliki kelebihan konektor Thunderbolt 4, konektivitas Wi-Fi 6, dan slot PCI Express atau PCIe 4.0 yang terintegrasi dan diklaim pertama di dunia untuk segmen mobile. Ada pula dukungan display dengan resolusi mencapai 8K HDR dengan opsi penggunaan 4 buah layar beresolusi 4K HDR secara bersamaan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.